Cerita ini tentang hantu cantik di Hotel Segara Jiwa. Malam mulai merayap saat Fajar turun dari ojek yang membawanya ke sebuah desa kecil di ujung Bali. Udara asin dari laut menyelinap di antara dedaunan pohon kelapa, bercampur dengan aroma dupa yang samar. Jalanan berbatu yang ia lalui tadi terasa seperti labirin. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Sesekali ia melihat bayangan pohon Kamboja yang bergerak tertiup angin. Udara Bali cukup dingin malam itu karena hujan sudah ada dari sore tadi. Fajar menatap handphone BlackBerry Gemini-nya. Kamis 11 Juli 2013 pada pukul 20.30. Penginapan itu berdiri di jalan kecil yang nyaris tersembunyi di balik rirembunan pohon Kamboja dan pandan. Papan namanya terbuat dari kayu tua dengan ukiran huruf-huruf Bali yang hampir tak terbaca. Tulisan Hotel Segara Jiwa nampak samar terlihat di bawah lapisan debu dan lumut. Bangunan itu unik dengan arsitektur Bali klasik. Pintu-pintunya dihiasi ukiran barong dan rangda. Sementara di setiap sudut terdapat patung-patung kecil yang berwujud perempuan membawa kendi. Sebuah sesajen berisi bunga-bunga dan beras diletakkan di lantai depan pintu. Angin membawa bunyi gamelan dari kejauhan. Meski tak ada tanda-tanda keramaian di sekitar, ya mungkin suara musik itu dari speaker hotel. Fajar mendorong pintu utama yang berat, dan suara kayu tua berderit memecah kesunyian. Di dalam, lampu temaram menerangi meja resepsionis. Seorang lelaki muda dengan raut wajah ramah menyambutnya. Tapi senyumnya dingin. Matanya tajam seperti sedang melihat sesuatu. "Selamat datang, Kak," katanya dengan suara pelan. "Kakak sendiri malam ini?" Fajar mengangguk. "Iya, Bli. Saya mau ke pantai Segara Besar untuk snorkeling besok pagi." Laki-laki itu tersenyum lebih lebar lagi. "Pantai itu indah. Airnya jernih dan penuh dengan karang. Tapi banyak cerita di sana. Hati-hati ya." Fajar tidak terlalu menggubris. Dia menandatangani buku tamu yang disodorkan. Namun matanya tak sengaja terpaku pada daftar nama sebelumnya, di mana hanya ada 7 nama dan semua nama itu tertulis adalah laki-laki. Dan sepertinya ada sedikit keanehan di sini. Dia menyadari satu hal, kolom check out kosong, tidak terisi satupun. Berarti tidak ada yang check out. Check in ada 7 orang sebelumnya, tapi check out nggak ada, gitu. Malam itu Fajar sudah terlalu lelah untuk memikirkan apapun. Kamar yang ia tepati kecil sih, namun cukup bersih, dengan tempat tidur berkanopi dan kelambu putih yang terlihat sedikit lusuh. Yang menarik perhatiannya, ada 2 buah bunga melati yang masih segar terletak begitu saja di meja kayu di sudut kamar itu. Tapi Fajar begitu lelah malam itu. Perjalanan jauh dari Jogja membuat tubuhnya benar-benar butuh istirahat. Begitu kepalanya menyentuh bantal, ia langsung terlelap di malam yang dingin itu. Namun, menjelang subuh, sesuatu membangunkannya. Ia merasa ada suara bisikan halus di telinganya, seperti seseorang memanggil namanya. "Fajar." Suara itu terdengar samar, diiringi bau melati yang tiba-tiba menyengat. Ia membuka mata, namun kamarnya gelap dan sunyi. Hanya ada siluet pohon Kamboja yang menari di balik tirai jendela. Mungkin aku terlalu capek,"
gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali memejamkan mata. Tapi bayangan samar seorang wanita berambut panjang tampak berdiri di sudut kamar. Ketika Fajar berkedip, bayangan itu justru hilang. Ia menarik nafas panjang, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, jantungnya terus berdetak kencang. Perlahan, perasaan tidak nyaman yang menyelinap di benaknya berangsur hilang. Dan Fajar kembali tertidur lelap. Pagi itu, Fajar merasa seperti menemukan surga kecil di Bali. Hotel yang ia pilih memang agak jauh dari keramaian, tetapi pemandangannya luar biasa. Dan harga sewa kamarnya sangat murah dibandingkan dengan tempat lain yang ada di sekitarnya. Ia bahkan heran, mengapa harga sewa bisa begitu murah untuk hotel dengan fasilitas yang cukup baik. Namun setelah sejenak berpikir, Fajar menganggapnya sebagai keberuntungan, tempat yang sempurna untuk bersantai setelah perjalanan panjang dari Jogja. Fajar memulai petualangannya di Bali dengan semangat yang tinggi. Hotel ini terletak cukup dekat dengan pantai Segara Besar, sebuah pantai tersembunyi yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Pemandangan laut yang biru dan tenang menyambutnya. Fajar merasa senang bisa menikmati kesunyian pantai ini yang jauh dari keramaian. Saat ia sedang berjalan menyusuri pasir, ia melihat seorang perempuan berdiri di tepi pantai. Wanita itu tampak seperti sedang menunggu seseorang. Matanya terarah ke laut, seperti sedang mengenang sesuatu. Rambutnya hitam panjang dan dibiarkan terurai oleh angin laut. Sejenak Fajar merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia mengabaikannya. Ketika wanita itu menoleh, Fajar melihat ekspresi wajah yang sangat tenang, hampir seperti tak merasa cemas atau takut sama sekali. Wanita itu tersenyum ramah dan mendekati Fajar. Tanya wanita itu dengan suara lembut. Iya, saya tenang di sini. Saya Fajar, jawabnya. Sedikit ragu, namun tetap membalas senyum wanita itu. Dia, jawabnya singkat, sambil menatap lautan. Ini tempat yang indah bukan? Fajar mengangguk, dan mereka mulai berbincang ringan. Dia bercerita tentang dirinya yang sudah lama tinggal di Bali. Seiring percakapan mereka, dia sesekali menatap laut dengan tatapan yang kosong, seolah ada kenangan yang berat di sana. Ketika Fajar bertanya lebih jauh tentang dirinya, dia hanya tersenyum samar dan mengatakan, "Aku sering kesini, selalu kesini." Dan setelah beberapa saat, dia berpamitan dan mengatakan ia harus kembali ke hotel. Fajar merasa agak aneh saat itu, tapi juga terpesona sih oleh kesan tenang yang diberikan wanita itu. Fajar melanjutkan hari itu dengan snorkeling, menikmati pemandangan bawah laut. Namun anehnya pikirannya tetap tertuju pada dia. Malam itu Fajar tidur nyenyak. Namun ketika ia bangun di tengah malam untuk mengambil air minum, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu tidur malamnya. Cahaya lampu kamar mandi menyala sendiri, dan dari sudut matanya ia bisa melihat bayangan samar seorang perempuan berdiri di pojok ruangan. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin laut yang masuk melalui celah jendela yang terbuka sedikit. Keanehan semakin terasa keesokan harinya ketika Fajar turun untuk sarapan. Di meja makan paling pojok, ia melihat dia duduk sendirian menatap kosong keluar jendela.
Ternyata perempuan cantik itu juga menginap di sini. Fajar mencoba menyapa, namun dia hanya mengangguk pelan tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. Fajar duduk di meja sebelahnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh saat itu, tapi dia mencoba mengabaikannya. Dia yang dia kenal kemarin sangat berbeda dengan hari ini. Kemarin begitu ramah dan hangat, tapi pagi ini wajah perempuan itu sangat dingin. Membingungkan sekali. Hari itu Fajar kembali beraktivitas di pantai Segara Besar seperti kemarin. Tidak ada sesuatu yang istimewa, hanya saja hari itu berlalu dengan sedikit keanehan. Fajar merasa semakin terhubung dengan pantai dan suasana hotel. Tetapi perasaan bahwa ada yang tak beres semakin menghantuinya. Setiap kali ia melihat ke arah laut, ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya dari kejauhan. Malamnya, Fajar tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan dia mulai mengganggu pikirannya, dan perasaan bahwa ada yang mengawasi terus menghantui semakin kuat. Belum lama terlelap, tiba-tiba Fajar terbangun dengan suara desiran ombak yang terdengar sangat dekat. Ia mendengar suara seperti langkah kaki seseorang di luar pintu kamarnya. Begitu ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya angin laut yang membawa bau garam yang cukup tajam. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut. Sebuah bunga melati tergeletak di lantai di depan pintunya. Sama persis dengan bunga yang ia temukan di meja kamarnya pada hari pertama kemarin. Lampu kamar mandi yang biasanya mati kembali menyala dengan sendirinya. Suara bisikan halus terdengar samar-samar. Tetapi saat ia mencoba menengok, semuanya tampak normal saja. Fajar berusaha kembali tidur, tapi tidurnya gelisah. Tengah malam dia terbangun untuk mengambil air minum. Ia melihat ada sesuatu yang aneh di kaca jendela kamar. Sebuah bayangan hitam berdiri di luar sana, menghadap ke arah kamarnya. Sejenak Fajar merasa seperti jantungnya berhenti berdetak. Dengan langkah ragu, ia mendekati jendela secara perlahan-lahan. Namun, begitu ia membuka tirai, kembali tidak ada siapa-siapa di luar sana. Saat ia kembali berbalik untuk menuju ke tempat tidurnya, dia kaget bukan kepala. Di cermin kamar, ia melihat sosok perempuan dengan wajah yang familiar. Perempuan itu dia, tapi raut mukanya aneh. Wajahnya pucat, matanya terbelalak besar dengan rona merah yang mengerikan. Senyumnya tampak seperti sebuah senyum yang penuh kebencian. Rambut hitamnya begitu berantakan seperti ditiup angin yang sangat kencang. Pelan-pelan, lidahnya menjulur, terus menjulur hingga mencapai dadanya. Fajar tertegun di tempat. Nafasnya tercekat dan tubuhnya kaku. Dia tidak bergerak, tapi hanya menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebencian. Seolah dia ingin menghisap seluruh nyawa Fajar. Suara tawa pelan dan serak terdengar dari belakangnya. Dan tiba-tiba Fajar merasa seperti ada tangan yang dingin merayap di tengkuknya yang membuat hal itu kulitnya merinding seketika. "Kenapa kamu masih bertahan di sini?" Suara dia terdengar dari cermin, namun bibirnya tidak bergerak sama sekali. Itu suara yang berasal dari dalam kepalanya, seakan-akan dia berbicara langsung ke dalam dirinya. "Kamu akan segera menjadi milikku." Fajar buru-buru memalingkan wajah, takut melihat lebih jauh. Kemudian pingsan. Fajar baru terbangun ketika dari jendela sinar matahari jam 9 pagi membakar wajahnya. Fajar merasa itu mimpi, tapi kenapa dia bisa tertidur di lantai?
Ini adalah hari ketiga Fajar di hotel itu. Fajar mencoba melupakan kejadian semalam. Hari ini dia kembali snorkeling di pantai sampai menjelang senja. Tapi perasaannya sudah sangat tidak nyaman. Pikirannya selalu terbayang kejadian tadi malam. Dan ketika kembali ke hotel, Fajar buru-buru menuju resepsionis. Dia melihat laki-laki muda yang pertama kali menyambutnya di hotel itu. Lalu buru-buru dia bertanya kepada laki-laki itu tentang dia. "Bli, tamu yang bernama dia apakah masih menginap di sini?" tanya Fajar penuh penasaran. Wajah resepsionis itu tiba-tiba nampak terkejut. Senyum ramahnya hilang begitu saja. "Tidak ada tamu bernama dia yang menginap di sini. Beberapa hari ini hanya ada 7 orang tamu laki-laki, Mas," begitu sahutnya. Fajar kaget dengan jawaban itu. Dia lantas berpikir, siapa perempuan yang ditemuinya di pantai di hari pertama itu? Apa mungkin dirinya yang berhalusinasi? Dia mencoba tenang meski tubuhnya tak bisa berbohong. Lututnya lunglai, tangannya gemetar. Dia limbung. Dengan gontai Fajar berjalan ke kamarnya. Malam itu ia kembali ke kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Ini adalah malam keempat dia di hotel itu. Di tengah malam, Fajar kembali terbangun dan melihat bayangan dia berdiri di ujung tempat tidur. Kali ini wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala tampak semakin merah. Lidahnya menjulur panjang. Kali ini wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala tampak semakin merah. Lidahnya menjulur panjang dan kini dia tampak mulai bertaring. Dia melangkah maju, melayang, dia mengambang di udara. "Kenapa kamu menghindar, Fajar?" bisik dia dengan suara yang serak. Namun tetap jelas terdengar di telinga Fajar, seperti datang dari dalam kegelapan. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Fajar terpekik. Namun sebelum ia bisa bergerak, seluruh tubuhnya terasa berat. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak tampak sama sekali. Tubuhnya seakan-akan tidak bisa bergerak. Dia tertawa cekikikan. Suara tawa itu terdengar semakin keras, menggema di seluruh kamar. Lamat-lamat, Fajar kehilangan kesadaran dan lagi-lagi dia pingsan. Begitu Fajar terbangun keesokan harinya, ia merasa lelah dan tertekan. Bahkan ketika ia meninggalkan kamar, ia merasa dia selalu membuntutinya. Di kepalanya, bayangan dia selalu menghantui. Wajah cantik yang tiba-tiba menyeringai dengan lidah yang menjulur panjang. Fajar tidak kuat lagi. Ia memutuskan siang ini akan pergi dari hotel ini. Dia kemudian mengemasi barang-barangnya. Dikumpulkannya semuanya. Tas carrier-nya sudah terisi setengah. Ketika tiba-tiba jantungnya berdegup kencang, seolah-olah hendak meledak. Matanya nanar menatap cermin di kamar itu. Entah kekuatan apa yang membawanya berdiri mendekati cermin itu. Lalu dirabanya sisi belakang cermin dan tangannya menyentuh sesuatu. Buku diari berwarna merah marun. Fajar memegang buku diari itu dengan hati-hati. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca tulisan tangan yang sudah mulai pudar. "Aku Diah dari desa Klanten. Dari kecil aku tinggal bersama kakek. Kasih sayangnya menggantikan kedua orang tuaku yang entah kemana. Kakek sakit dan aku tak punya cukup uang untuk membawanya berobat ke dokter. Aku harus bekerja. Aku harus membantu mengobati kakek. Aku mendengar tentang hotel ini, dekat dari desaku. Mereka butuh pekerja dan aku memutuskan untuk melamar.
Aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang. Tapi aku tak tahu disinilah hidupku akan berubah selamanya. Saat pertama kali aku masuk ke hotel ini, aku terpesona oleh kemewahannya. Semua tampak sempurna. Dunia yang tidak pernah aku impikan. Pemilik hotel itu, lelaki itu, dia ramah, memperkenalkan diri dengan senyuman yang menipu. Dia mengatakan bahwa aku akan dipekerjakan sebagai pelayan di hotel ini. Aku merasa lega. Aku bisa kerja dan dekat dari rumah. Hanya seminggu aku bekerja tenang. Pada hari ke-8 aku bekerja di sini, pemilik hotel memintaku untuk lembur karena tamu sedang ramai. Padahal aku lihat tamu tidak banyak pada hari itu. Ketika jam pulang tiba, si pemilik hotel memanggilku ke ruangannya. Sebenarnya aku merasa cemas, tapi aku tidak bisa menolak. Begitu aku masuk ke dalam, ia mengunci pintu dan berkata, "Kau harus melakukan ini jika kau ingin terus bekerja di sini." Aku terdiam. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi aku tahu aku tidak punya pilihan. Apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak bisa melupakan. Hari ini, dia memperlakukanku seperti budak, bahkan seperti binatang. Aku tidak bisa melarikan diri. Setiap malam, aku harus melayaninya. Aku merasa direndahkan, hancur, dan kehilangan diri sendiri. Tapi yang menakutkan adalah fakta bahwa aku tidak bisa keluar dari hotel ini. Aku benci dan dendam pada pemilik hotel ini. Dia menyiksa jiwa dan tubuhku. Namun tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku bertahan, berharap ada jalan keluar. Tapi semakin lama aku berada di sini, semakin aku merasa terperangkap. Aku ingin melawan, tapi aku takut. Aku takut dia akan membunuhku jika aku mencoba kabur. Aku merasa semakin kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa mendengarku. Aku merasa aku terperangkap selamanya. Tapi ada satu hal yang pasti. Suatu hari nanti, dia harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan kepadaku. Aku akan membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Dia tak akan lolos begitu saja. Aku tidak boleh mati sebelum membalas semua perbuatan lelaki laknat ini. Dan suatu hari, aku akan membuat semua pria yang datang ke sini merasakan sakit yang sama denganku. Aku akan membuat mereka membayar. Mereka semua akan hilang dan aku akan menjadi bayangan yang menghantui mereka. Aku akan terus ada di sini menunggu mereka. Fajar terdiam setelah membaca bagian akhir itu. Nafasnya tercekat. Buku diari itu terasa semakin berat di tangannya. Dia bukan hanya sosok yang terluka. Dia adalah jiwa yang terperangkap dalam kemarahan dan kebencian yang mendalam. Dan kini dia mengerti. Dia adalah hantu yang tak akan membiarkan siapapun lolos dari kutukannya. Buru-buru Fajar keluar membawa buku diary itu. Diambilnya ransel besarnya, lalu dia bergegas menuju resepsionis. Dia ingin melabrak laki-laki muda di resepsionis tadi. Sesuatu telah terjadi di hotel ini. Dia pasti dibunuh oleh pemilik hotel dan arwahnya bergentayangan mengganggu setiap laki-laki yang menginap di sini. Tekad Fajar sudah bulat. Ia akan segera ke kantor polisi dan membuat laporan. Kasus ini begitu mengerikan. Tapi baru beberapa langkah Fajar keluar dari kamar itu, tiba-tiba kepalanya ditarik seseorang ke belakang dan pak! Rambutnya dijambak dari belakang. Pukulan bertubi-tubi menghantam wajahnya. Lalu lehernya merasakan jerat tambang yang begitu kuat. Semakin kuat dan semakin kuat dan mencengkram. Nafasnya tercekat, paru-parunya kehabisan oksigen. Dia mulai kehilangan kesadaran. Antara sadar dan tidak, ia melihat laki-laki muda resepsionis itu bersama seorang pria parubaya menyeret tali tambang itu dengan kasar. Lalu gelap dan gelap.
Hanya itu yang diingat Fajar. "Tolong ambilkan body bag di mobil ambulans itu. Mayat ini sudah cukup rusak," teriak Komandan Gusar kepada anggotanya di sisi tebing pantai Segara Besar yang curam itu. Ini adalah hari keempat tim SAR mencari korban tenggelam di pantai itu. Cuaca ekstrim beberapa hari lalu menyulitkan regu penolong mencari jasad korban. Koran lokal menuliskan penemuan mayat ini. Korban adalah Fajar Abdillah, mahasiswa asal Yogyakarta yang hilang di pantai Segara Besar sejak Kamis 11 Juli 2013. Tubuhnya terseret ombak ketika beraktivitas snorkeling di pantai itu. Keluarganya datang dari Jakarta menjemput jenazah korban dan rencananya akan segera dibawa kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta. Korban ditemukan tersangkut di batu karang tepat di bawah tebing Hotel Segara Jiwa. Tebing di dekat hotel yang sudah terbengkalai selama 10 tahun terakhir ini memang cukup curam hingga menyulitkan tim SAR untuk mengevakuasi korbannya. Begitu laporan koran lokal tersebut. Ini adalah korban ke-8 yang tenggelam di pantai Segara Besar dalam beberapa tahun belakangan ini. Semuanya ditemukan tersangkut di tebing dekat Hotel Segara Jiwa. Hotel ini berada di sisi tebing sehingga menampilkan pemandangan pantai yang sangat eksotis. Namun sayang, Hotel Segara Jiwa harus tutup dan terbengkalai setelah terbongkarnya pembunuhan terhadap D, perempuan muda pekerja di hotel tersebut. Pelakunya adalah pemilik hotel berinisial WYS. Tragisnya, polisi menemukan tubuh korban telah terpotong-potong dan dicor di dinding salah satu kamar hotel tersebut. Tersangka WYS sendiri tidak sempat disidangkan. Dia mati misterius di sel penjara.